Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Setelah ditutup sementara rutinan yang penuh berkah ini, Allah takdirkan kita kembali bertemu pula dalam majlis yang sama. Semoga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita panjang umur insyaAllah, sehat walafiat, dan selalu menghadiri majlis-majlis yang baik ini untuk mendapatkan nafahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pula, selain pembukaan majlis yang penuh berkah ini, juga hall Habibana Al-Habib Muhammad Anis bin Al-Habib Alawi bin Al-Habib Ali bin Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Hussein Al-Habsyi radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita semuanya mengetahui bagaimana sosok mulia Al-Habib Anis. Beliau tidak memulai ini semuanya dengan pelayanan yang istimewa, saudara, tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Kehidupan yang asalnya sangat sederhana, dan itu dirintis dengan istiqomahnya sampai akhirnya menghasilkan gedung yang mewah ini. Tahukah Anda, bukan untuk menjadi tempat tinggal beliau, tapi untuk kenyamanan Anda yang hadir di majlis ini. Inilah bentuk khidmah daripada penerus Nabi Muhammad SAW. Bersusah payah bukan untuk dinikmati dirinya, tapi bersusah payah untuk orang lain yang menikmatinya. Itulah perjuangan ya ikhwani. Itulah yang disebut wurath, itulah yang disebut khulafa, penerus daripada orang-orang yang soleh. Kalau Anda melihat nasab beliau Habib Anis, siapa enggak kenal Habib Alwi? Siapa enggak kenal Habib Ali Al-Habsyi? Kutub bin Kutub bin Kutub sampai Nabi. Tapi apakah beliau cukup menjadi turunan anak yang baik dan tidak menjadi penerusnya? Enggak. Lasna wa in ahsabuna syarufat yauman alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'adu mithla ma fa'alu. Beliau berpedoman bukan tipe kami. Walaupun kami punya nasab datuk-datuk yang mulia, kemudian kami cukup mengandalkan itu semuanya. Tidak, tapi kami akan membangun sebagaimana dibangun oleh orang-orang tua kami, kakek-kakek kami. Dan kami akan berbuat apa yang mereka berbuat. Tipe yang demikian inilah yang layak dijadikan panutan, saudara. Sebagian orang cuma dia hanya menyatakan cukup orang tuaku alim walaupun dia bodoh. Cukup orang tuaku ahli ibadah walaupun dia tadi meninggalkan ibadah. Cukup orang tuaku wali walaupun dia jadi preman. Lah, tapi sosok Habib Anis tidak demikian. Walaupun orang tuanya adalah hebat, datuk-datuknya hebat, tapi beliau meneruskan kehebatan itu, meneruskan ilmunya. Idza kanat nafsu syarifi laysat ka aslihi famadha alladhi tughni rifa'ul manasibi. Kalau jiwa seorang yang terhormat tidak seperti orang-orang tuanya yang mulia, dia dipanggil seorang sayyid,
dia panggil seorang habib, dia panggil seorang kiai, dia dipanggil seorang ustadz, dia panggil seorang gus, tapi tidak seperti orang-orang tuanya yang mulia, maka apa nilai daripada kehormatan manusia di sisi kamu, tapi kamu hina di sisi Allah. Rahimahullah rahmatul abrar. Dan bagaimana beliau Al-Habib Anis, sosok seorang yang mencapai insyaallah keimanan yang sangat sempurna. Dan itulah yang disebut al-muflihun. Itulah yang disebut orang-orang yang beruntung. Allah menyatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Benar-benar menjadi beruntung orang-orang beriman. Camkan baik-baik ini sifat-sifatnya. Dan bayangkan Habibana Anis radhiyallahu an. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Kalau Anda pernah hadir ada di sini, bagaimana Habib Anis kalau melaksanakan salat? Sangat menikmati, saudara. Khusyuk. Anggota badannya nggak banyak bergerak, cukup dengan gerakan salat. Pandangannya tidak kemana-mana, ke tempat sujud. Pikirannya tidak kemana-mana, merenungkan bacaan daripada Quran dan zikirnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang daripada gurauan menghindar. Nggak banyak dia bergurau. Main kartu nggak ada, main-main nggak ada. Semuanya untuk manfaat. Majlis, salat berjamaah, majlis, salat berjamaah, terus itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terhadap zakat dia tunaikan, tidak pernah telat dan tidak pernah dikurangi, bahkan lebih. Bahkan siapa tamu yang tidak dijamu di sini, saudara? Itu dapur ngepul terus, itu bukan dimakan sama Bani saja. Beri makan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang menjaga kehormatannya, tidak pernah dia tadi itu melakukan kepada selain istri atau budaknya. Nggak pernah berzina, nggak pernah homo, nggak pernah melakukan dengan tangan, nggak pernah melihat yang tidak layak dilihat. Faman ibtagha wara' dzalika fa ulaika humul adun. Kalau orang melebihi batas tidak kepada istri atau budaknya, berarti dia menjadi pelanggar. Sosok yang beruntung orang beriman tadi siapa lagi? Siapa lagi sifatnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang menjaga amanat dan menepati janji. Allah. Siapa yang ragu terhadap Habib Anis, saudara? Bukan hanya amanat yang berupa materi, anggota badannya ini amanat, tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Amanat ini, saudara, bahkan tubuh kita ini amanat, anak kita ini amanat.
Janji-janjinya selalu tepat sehingga semua orang percaya kepada beliau. Bukan hanya tepat janji, disiplin hatta waktu Habib Anis itu. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, menjaga salat. Bukan hanya menjaga salat, berjamaahnya dijaga sampai Anis. Ini jam ini masih lebih tepat Habib Anis, Pak. Jam kadang-kadang kendor, Habib Anis yang pernah kendor salat berjamaahnya. Masjid ini jadi saksi bagaimana puluhan tahun beliau menjaga salat berjamaah ada di sini. Kalau sudah mempunyai sifat demikian, bagaimana Allah sebut? Ulaika humul warithun. Mereka lah adalah pewaris-pewaris sebenarnya. Al-ahiqa bi an yusammu buratha. Orang yang dikatakan pewaris itu bukan karena mewarisi harta, bukan mewarisi tanah, bukan mewarisi bangunan, mewarisi ilmu, mewarisi istiqamah, mewarisi kewalian, mewarisi maqam. Ini baca zikirnya salafnya kita, siapa mewarisi? Orang lain yang mewarisi. Rotibnya siapa membaca? Orang lain yang baca. Kita hanya menghitung materi warisan itu, rumah warisan itu. Lah, istiqomahnya itu warisan, saudara. Wilayah itu warisan, maqam itu warisan, qutbiyah itu warisan, derajat yang tinggi di sisi Allah itu warisan, ibadah itu warisan. Tuh lihat bagaimana Allah sebutkan tadi sifat-sifat ulaika humul warithun. Mereka itu pewaris-pewaris. Bukan hanya pewaris di dunia, alladzina yaritsunal firdaus. Bahkan mereka akan mewarisi ada di surga Allah nanti. Akan mendapatkan anugerah surga Allah. Hum fiha khalidun. Selama-lamanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukur antum semuanya, dari keluarga atau murid-murid Habib Anis. Ini kalau nggak ada majelis begini gimana nilainya? Karena itu ajak anak-anak Anda, ajak keluarga Anda untuk bergabung ada di sini. Inilah warisan Habib Anis. Inilah warisan Habib Alwi. Inilah warisan Habib Ali yang kita baca tadi itu. Inilah warisan. Kemudian mari kita berkaca apa yang kita wariskan kepada anak kita. Nonton TV, kita belikan TV gede kan untuk anak kita. Perbuatan apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita nantinya? Tafakkaru ya ikhwani. Beliau punya prinsip nasab yang mulia harus dilengkapi dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Sosok beliau ini Habib Anis nggak cukup hanya sekedar menjadi Al-Habsyi saja, tapi beliau mewarisi ilmu-ilmu ayahnya, ibadah-ibadah ayahnya, takwa yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu sebenarnya saudara, nilainya itu adalah karena agamanya. La amruka mal insanu illa ibnu dinihi fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasab laqad rafa'al islamu salmana farisin wa qad wada'al syirkul hasiba abalahab. Manusia itu nilainya karena agamanya, takwanya, nurutnya kepada ajaran agama. Karena itu jangan meninggalkan takwa hanya karena mengandalkan nasab. Bagaimana Allah mengangkat derajatnya Salman yang dari Persia, bukan orang Arab, ajami. Dan bagaimana punya nasab yang luhur tapi dijatuhkan oleh Allah karena kesyirikan, karena kekufuran, seperti Abu Lahab.
Jangan sekali-kali menjadi orang tertipu dengan pujian orang, saudara. Pada hakikatnya orang yang memuji Anda itu adalah orang yang mau menggagalkan Anda. Carilah orang yang selalu mengingatkan Anda untuk supaya melestarikan kemuliaan daripada kakek moyang Anda, bukan muji-muji Anda. Malah Nabi itu berpesan, ambil tanah, siramkan wajahnya orang-orang yang memuji kamu itu. Qad athna rajulun akhahu baina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang memuji saudaranya di hadapan Nabi. Puji ini orang hebat Rasulullah gini-gini. Bagaimana Nabi menanggapi? Laqad qata'ta unuga sahibik law sami'aha ma aflah. Kamu sudah menyembelih leher saudara kamu. Dia kalau mendengar pujian kamu, dia enggak menjadi beruntung, dia akan tertipu dengan pujian kamu. La an yamshiya rajulun ila akhihi bisayfin murhaf khairun min an yuthniya fi wajhi. Kata Nabi, kalau ada orang bawa pedang yang terhunus mengancam seseorang, itu lebih baik daripada menghadapi orang yang datang memuji dengan lisannya di wajahnya. Kenapa? Anda bisa berlindung daripada kejahatan orang, tapi Anda tidak bisa. Anda kadang-kadang tertipu dengan kejahatan orang yang memuji Anda. Itulah sosok Habib Anis. Tapi seorang-orang seperti Habib Anis ini sebetulnya orang yang tidak pernah tertipu dengan pujian, saudara. Umumnya orang banyak tertipu dengan pujian. Tapi ada orang-orang dipuji, dia semakin meningkatkan ibadah kepada Allah. Semakin tahu diri. Idza mudihal mu'min robal imanu fi qalbih, kata Nabi. Kalau orang mukmin itu dipuji, semakin mantap imannya. Imam Abu Hanifah pernah dipuji. Imam Abu Hanifah pernah dipuji. Ini loh Abu Hanifah yang setiap malamnya ibadahnya 1000 rakaat. Imam Abu Hanifah mendengarkan itu pujian, astagfirullahaladzim, begitu besar husnudzon orang kepada aku ya, padahal aku masih 500 rakaat. Mulai sekarang aku tidak boleh kurang daripada 1000 rakaat karena husnudzonnya orang kepada aku. Kalau kita kan disebut alamah, walaupun ilmunya 1 sendok teh, merasa bangga. Dipanggil imam walaupun gak pernah jadi imam sholat di musola, kita merasa bangga ya akhwani. Karena itu sosok seperti Habib Anis ini perlu kita ingat-ingat setiap saatnya, setiap hadir majlis ini, saudara. Karena majlis ini adalah berkah beliau juga, berkah ayah beliau juga, berkah datuknya beliau juga. Dan bagaimana menghadapi tamunya, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semuanya dihadapi dengan senyuman, semuanya dihadapi dengan rasa hormat, semuanya dilayani sama beliau. Masya Allah. Sehingga tidak ada yang kumpul dengan beliau kecuali merasa ana diperhatikan sama Habib ini, ana disayang, ana dihormati sama Habib ini. Al-Fagir ini motivator itu Habib Anis itu ya. Pertama merintis madrasah, pura-pura jadi guru sih, ada di Pasuruan. Waktu itu murid ada puluhan begitu. Kita duduk-duduk waktu itu ada di satu tempat begitu, ngomong sama teman-teman kita orang-orang Jawa. Ana pingin Habib Anis ini datang untuk ngasih berkah tempat madrasah kita. Insya Allah berkatnya Habib Anis akan berkembang. Kita ngomong 1 menit 2 menit ada yang nyusul. Orang manggil ustadz, padahal belum
layak. Ustaz, Habib Anis sekarang di madrasah. Waktu itu masih sewa madrasah. Ditemani sama anak beliau, Habib Ali saat itu. Pakai mobil apa Civic apa itu putih kecil itu. Honda Civic apa itu Honda itu. Duduk ada di situ. Perlu untuk motivasi aja. Masya Allah, anak dengar ente bangun madrasah. Ente harus sabar, ente harus gini, ente harus gini, ente harus gini. Nggak lama pulang beliau. Nggak lama pulang beliau. Gedenya hatinya gimana kalau ada orang anak muda dikasih semangat demikian sama yang tua, saudara. Jarang, kadang-kadang ente masih kencur. Dijatuhkan kadang-kadang. Lah, beliau tidak pernah begitu. Beliau ngasih semangat yang mudah-mudahan luar biasa. Dan itu madrasah di Pasuruan juga min hasanat Habib Ali, Habib Anis. Min hasanat Habib Anis. Alhasil radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darin amin. Jangan lupa mendoakan beliau setiap saatnya supaya dapat barokah daripada beliau. Kita ini, kalau kita ini menghormati orang yang baik, saudara, tentunya kita menggadang-gadang apa balasannya orang yang baik. Kalau Anda mengasih hadiah kepada raja jajan, Anda akan dibalas dengan emas dan berlian, saudara. Kalau Anda sekarang bacakan Fatihah kepada sosok Habib Anis, sosok Habib Alwi, sosok Habib Ali Habsyi, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada mereka. Doanya mereka lebih mustajab. Permintaan mereka akan lebih besar daripada permintaan kamu untuk mereka. Mudah-mudahan insya Allah dapat barakah mereka. Dan kita dijadikan pecinta-pecinta mereka insya Allah, yang bisa mengikuti jejak mereka. Dan mudah-mudahan insya Allah yuhyina ala mahabbatihim, Allah menghidupkan kita tetap cinta kepada mereka. Dalam cinta kepada mereka, yumituna ala mahabbatihim, mati juga tetap cinta kepada mereka. Yahsyana yaumal qiyamah fi zumratihim, nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.